Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok B7 dengan nama Makano akan mempresentasikan terkait kelanjutan proyek kami di prototipe Lofi dan pilot usability testing. Jadi kami beranggotakan Ahmad Zanuri, NRP 126, Jihadan Eduardo, NRP 34, dan saya, Eraditya Renganesti, NRP 128. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Haji. Silakan. Pertama ada overview materi. Jadi pada overview materi ini kita akan menjelaskan overview terkait tentang masalah dan solusi yang akan kami tawarkan nanti. Untuk masalah yang kami hadapi itu terdapat mahasiswa yang memiliki pola makan yang tidak teratur. Akibat bisa jadi dia terlalu sibuk atau bisa jadi dia malas untuk mencari makanannya. Nah, di sini kami menawarkan sebuah solusi yang berupa aplikasi yang bernama Makano, di mana ini sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan terkait pola rutinitas makan tersebut dengan menyediakan pengingat makan sekaligus penyedia makanan secara terotomatisasi dan sesuai preferensi dari penggunanya. Next. Nah, mission statement dan value proposition sendiri, di mission statement ini kami ini ingin membantu para pengguna di mana bisa jadi mahasiswa perantau itu untuk dapat menjaga pola atau rutinitas makannya. Bisa jadi untuk mereka itu yang pengen menjaga agar pola makannya tidak lebih ataupun yang tidak kurang, atau juga yang ingin menjaga pola makan agar tidak terjadi masalah-masalah lain seperti penyakit kayak mah. Terus untuk value proposition yang kami tawarkan itu adalah no reason to not eat. Next. Nah, sebelumnya di sini terdapat beberapa sketsa yang sudah kelompok kami buat. Totalnya itu ada 15 sketsa desain. Di mana dari 15 sketsa desain ini kami memilih dua sketsa yang paling atas, yaitu ada yang voice assistant by call dan checkpointed hit alarm. Nah, selanjutnya setelah terpilih dua tersebut, nanti kami akan memilih salah satu. Di sini penjelasan yang pertama yaitu antarmuka terpilih dan alasan untuk voice assistant by call. Di mana kelebihan dari pilihan antarmuka ini adalah dia itu tampilannya atau fitur yang ditawarkan itu bisa lebih personifikasi atau lebih personal sesuai dengan para penggunanya. Terus dia ini lebih fleksibel dalam pemilihan opsi dan alur untuk antarmukanya itu cukup sederhana. Untuk kekurangannya sendiri, dia ini berpotensi untuk mengganggu aktivitas karena nanti penggunanya ini ditelepon gitu. Terus untuk kekurangan yang kedua, dia ini terlalu mengandalkan manusia dalam proses pengingat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kami memilih checkpointed hit alarm yang selanjutnya akan kami kembangkan ke MedV dan seterusnya. Yang pertama, karena checkpointed hit alarm ini memiliki kelebihan berupa sistem yang terstruktur, jadi jelas dari step 1, step 2, step 3-nya jelas, lalu order terotomatisasi sesuai jadwal, dan tampilan UI yang lebih variatif dibanding yang sebelumnya, yang hanya mengandalkan call. Lalu kekurangannya, karena sistemnya sangat terstruktur, maka sistemnya yang akan dikembangkan nanti bakal cukup kompleks, yang takutnya akan membuat pengguna merasa sedikit bingung. Lalu kurang personifikasinya karena semuanya by system atau semuanya by tampilan, tanpa ada rekomendasi yang seperti pada voice call by assistant sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini ada struktur prototipe Lofi yang dimana kami membuat tampilan awal untuk UI UX-nya yang kita mulai dari home, lalu kita arahkan ke payment dan juga kita arahkan ke adjustment yang nanti akan dilakukan pengecekan melalui task yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah task 1. Pada task 1 ini kami menguji bagaimana pengguna mengisi preferensi makanan. Nah, yang kami menyediakan yang pertama adalah tampilan home, yang dilanjutkan ke tampilan form, yang nanti dilanjutkan lagi ke konfirmasi atau page konfirmasi yang diakhiri dengan back home kepada tampilan utama. Lalu pada task 2 kita menguji bagaimana alur pengguna
untuk mengisi saldo. Yang pertama kita tampilkan adalah home, lalu kita menampilkan saldo, lalu dilanjutkan ke top up, dan kita menampilkan juga detail transaksi dan mengembalikan pembayaran page pembayaran ke homepage. Lalu yang task ketiga, kita ingin menguji bagaimana pengguna melakukan penyesuaian order atau mengedit istilahnya jadwal order yang sudah ada. Karena tadi kan tampilannya pada home itu kan ada semacam struktur bertahap seperti Caesar salad jam 7 dan sekian. Nah, itu kita ingin menguji bagaimana pengguna bisa melakukan edit dengan benar dan apakah ada kesalahan atau kekurangan yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait hasil percobaan. Baik, selanjutnya adalah metode percobaan. Di sini kami memiliki 3 narasumber. Yang pertama ada narasumber H, merupakan mahasiswa ITS Departemen PWK asal Ponorogo. Yang kedua ada narasumber I, pengurus BEM Universitas Diponegoro asal Jakarta. Dan yang terakhir ada narasumber D, mahasiswa dari Undip yang sedang melakukan internship di PT Git Solution asal Purwokerto. Untuk metode percobaan di sini kami menggunakan Zoom dan menggunakan Marvel Pop seperti Figma, dan kita juga melakukan pencatatan untuk sukses, gagal, dan timing dari 3 pekerjaan berbeda yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Next. Nah, untuk hasil percobaan di sini untuk yang timing untuk narsum H itu untuk ketiga tas mencatatkan waktu sekitar 5 menit, narsum I lebih dari 10 menit, dan untuk narsum D 6 sampai 7 menit. Untuk gagal di sini untuk ketiga narasumber tersebut kurang lebih sama. Yang pertama yaitu sulit menemukan tombol adjust, sulit menemukan tombol search bar, halaman preferensi cukup sulit dipahami, tidak ada metode pembayaran, salah persepsi mengenai jadwal order makanan, diperkirakan rekomendasi makanan, terlalu banyak asumsi terutama, dan yang terakhir tombol menu tidak berguna. Untuk sukses sendiri, yang pertama yaitu preferensi berhasil dijalankan dengan sangat baik dan mudah dipahami, fitur adjustment order, dan yang terakhir ada desain yang terstruktur dan runtut sehingga proses tidak berputar-putar. Next. Nah, dari hasil percobaan tersebut, adapun berikut perubahan UI yang disarankan. Untuk yang pertama yaitu menghilangkan halaman konfirmasi karena narsum menjadi tidak yakin disebabkan oleh hal tersebut. Yang kedua, membuat search bar pada halaman adjustment order. Tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan pengeditan order. Yang ketiga ada memberikan metode pembayaran karena ketika dilakukan percobaan narasumber kebingungan untuk melakukan top up karena tidak menemukan metode pembayaran. Dan yang terakhir adalah mengubah tombol di halaman preferensi, yaitu mengubah radio button pada halaman preferensi menjadi lebih ke pertanyaan isian dan mudah dieksplorasi. Next. Adapun ringkasan dari percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu pengguna merasa prototipe lo-fi masih butuh lebih banyak perkembangan. Yang kedua, pengguna merasa tertarik dengan bagian preferensi makan. Yang ketiga, tampilan pertanyaan preferensi harus lebih bisa dieksplor berdasarkan keinginan pengguna. Dan yang terakhir, pengguna menyukai interface yang runtut dan terstruktur walaupun menemukan beberapa kesulitan. Selanjutnya saya kembalikan ke R. Baik, sekian dari kami. Selanjutnya presentasi akan selanjutnya pekerjaan kami akan meneruskan proses penggarapan Medvi dan akan memperbaiki beberapa saran dan feedback yang diterima dari user. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salahnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, dan malam. Video ini saya akhiri.